kaitan kanca pertama salat Idul Adha, Idul Fitri memang ndek nak awali si khutbah. Apa ndek awali si khutbah? Kemudian ndek nara azan, ndek nara iqamah. Jadi lamun memang mau mengabah-abahkan salat dimulai, maka cukup mengatakan salatan jami'atan rahimakumullah, salatan jami'atan rahimakumullah. Jadi salatan adalah maf'ul mutlak fi'il maf'zuf taqdiruhu sallu salatan. Kemudian jami'atan adalah mansubun alal ikhtisas. Berbeda. Akhussu jami'atan ayat salat al-jami'ah. Ya, untuk selaput salat sunnah. Untuk selaput salat sunnah. Adapun lamun salat jenazah jangan salatal janazati rahimakumullah. Tata'yin. Ndekna as-salatul janazati. Salatal janazati. Bagaimana sebelum itu? Salatal janazati. Jadi maf'ul mutlak. Salatal janazati rahimakumullah. Salatal janazati rahimakumullah. Jadi 3 kali. Terus itu sejadi jamaah ucapan la ilaha illallah. Apapun salatnya. Salat sunat pokoknya. Jadi lamun salat jenazah ya tetap salatal janazati rahimakumullah. Jadi maf'ul mutlak fi'il madzhuf taqdiru sallu salatal janazati. Kemudian lamun salat tasbih, salat duha cukup yang salatan jami'atan rahimakumullah. Ia jadi kamat salatan jami'atan rahimakumullah. Idul Fitri, Idul Adha pun 92. Ya, jadi pemberitahuan dari lamun berarti ajarkan, berarti baik pada laksana salat yang menghimpun, kemudian salat istisqa kedua juga masih salat sunat masih kan, salatan jami'atan rahmatullah, salatan jami'atan rahmatullah, salat sunat gerhana, salatan jami'atan rahmatullah, salatan jami'atan rahmatullah. Dan salat tahajud berjamaah, salatan jami'atan, salat sunat isra, salat duha, salatan jami'atan. Dan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah memang jadi mubtada, al-jami'ah jadi sifat bihabar. Jadi wa'ara memang trans para alim ulama tentang qamat, cara kita mengucapkan qamat dalam salat sunat dan salat jenazah. Jadi namun salat jenazah kan fardu kifayah. Jadi dia nara dengan Allah Akbar qamat salat jenazah. Cukup ya salatan jami'atan rahimakumullah atau salatal janazati rahimakumullah. Salat jenazah, salatal janazati rahimakumullah. Kemudian ada semua-semua as-salatu alal janazatil hadirah rahimakumullah. Jadi rahimakumullah seringkali kadang-kadang belok rahimakumullah. Padahal rahimakumullah jumlah doa iya. Rahimah fil madi rahimakumullah. As-salatu alal janazati rahimakumullah, ada salatal janazati rahimakumullah, ini rahimakumullah. Ini memang bergaya kan. Lalu gaya tanpa ilmu, tidak profesional. Harusnya harus rahimakumullah. Jumlah doa ya. Di nara ya kono lamun rahim sifat musabahah atau merupakan salah satu daripada segat fa'il. Rahim pada dasarnya segat sifat musabahah. Bermakna lamun rajim bermakna marju. Nah, adapun rahim ini menjadi
salah sopuk sagat daripada isim fa'il, baik kemudian Rahman sagat isim fa'il. Amun tetepan jadi sifat musabahah berarti yufidul istimrar, karena sifat musabahah adalah memberikan faedah terus menerus, dia yang penutup. Jadi cukup salatul jami'ati rahimakumullah, salatul janazati rahimakumullah. Ini kadang-kadang masih ada bulan etika pada kamat maksudnya. Baru dah taik naik undang-undang masjid wah kamat. Padahal dia nak tahu bahwa si bulan hak kamat no adalah imam. Namun dia imam suruh kamat si imam dia imam. Karena boleh jadi kan imam yang sang wirid ni juluk bainal azan wal iqamah. Namun suruh imam qamat. Nah, kemudian si kedua adalah bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha memang lamun salat Idul Fitri adiknya bau renggangan jaraknya dengan salat subuh. Karena saya tahu bare sebelum pelaksanaan salat itu arak masih jamaah isi iman sempat melaksanakan zakat fitrah, maka adik dan sampai tema di dalam sabda Rasulullah SAW separane zakatul fitrati ma uddat qabla shalah wa amma uddat ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqatin. Jadi namun zakat fitrah no si terlaksana sendik teman salat Idul Fitri. Namun sebulan setelah salat Idul Fitri maka ia teranggap satu sedekah daripada sedekah-sedekah lain. Lalu jadi patokan adalah masjid isi memang saya tak hidup di kampung sejari tetangga, karena boleh jadi bare misal di bidang wajra dan salat fitri itu di mana mulai atau itu wajra di desa di mana mulai, maka sejari patokan adalah masjid si biasa tetap melaksanakan salat Idul Fitri. Lalu yang kemana? Kemudian sekedua juga masih tentang penyembelihan Idul Korban. Makanya pada kemudian keterangan bahwa lamun tersembelih sebelum korban, sebelum sholat, maka ya sembelihan biasa hanya untuk keluarga. Adapun lamun setelah sholat, nalah dia termasuk mengikuti sunnah Rasul, termasuk korban. Jadi lamun sebelum salat Idul Adha laksana walaupun berniat untuk korban dia sama. Karena apa? Karena salah satu syaratnya adalah hilang, ialah setelah selesai melaksanakan sholat. Pada masa sebelum boleh jadi bidang waselsi, le itu dekman, dia terkanggu patokan lah itu nur jamaah Muslim bidang waselsi atau sopo dusun. Nah, kalau itu misalnya luwes salat ada hasil fitri, arah santren ini penuh. Santren penuh. Nah, jamaah akan berpatokan pada kalau melakukan sholat. Walaupun misalnya masjid di teman sholat, lagu di santren Darul Jamal misalnya Darul Jamali, misalnya salat Idul Fitri, Idul Adha itu, sementara jamaah Arab kan berkorban, ia kebetulan sholat di Darul Jamali, maka kalau tak nyembelih setelah selesai sholat Darul Sunnah, kemudian Ar-Rahmah terus berita pelaksanaan, walaupun pelaksanaan sholatnya adalah di musola, tetap itibar sebagai hewan korban. Karena apa? Karena itu sembelih setelah sholat. Nah, adapun lamun di deman sholat sama sekali, maka di depan teparadin salah apa sembelihan korban.
Jadi yang disebut Rasulullah hanya sembelihan untuk keluarga dia terima di dalam sunnahku bahasa Rasulullah SAW. Dalam mengenal apakah tema ia dengan mampu menyembelih hewan korban, lagu dia berkorban. Lantaran apa? Lantaran ia nyembelih sebelum hari raya Idul Adha. Baik korban sunat maupun korban nazar. Sekalipun korban nazar, apalagi korban nazar harus lepas setelah selesai salat Idul Adha. Kemudian sikap dulu berkaitan dengan Rasulullah SAW selesai berkhutbah di hadapan jamaah mama, para sahabat mama, langsung mengunjungi para sahabat ibu-ibu, para sahabat bini. Lalu tidak terpandang Rasulullah dia bani nyerbinan dengan dia. Tidak, tetap pada batas tertentu. Dalam arti Rasulullah pun sangat hati senang hargai dengan dia. Karena boleh jadi dengan kadang-kadang para dia hormati dengan dia, lalu dia beri dengan dia. Memang sedangkan ini adalah akbar azamul fitan pada Rasulullah SAW. Namun pemberitahuan tentang azamul fitan ini adalah saya tidak terfitnah dengan ini. Makanya berarti dengan sakti. Artinya pemberitahuan oleh Rasulullah SAW tidak berarti bahwa dia kanggo berkomunikasi dengan ini ajnabi, tetap kanggo bermuamalah pada batas tertentu. Lalu menurut ya sekolah kan dalam kelas santriwati ini guru lebih banyak mama, gimana kan? Namun sangat tertutup. Memang di dalam ilmu fikih sendiri karena kalau kamu berkomunikasi dengan mama ajnabi, dengan ajnabi, termasuk adalah lewatuna menyaksikan, lewatuna transaksi jual beli, lewatuna transaksi saling transaksi menyelesaikan masalah. Kemudian termasuk lewat transaksi proses pembelajaran. Ini adalah merupakan suatu hal isi menurut ilmu fikih kanggo mubah. Andai dan teparan Islam ini kaku, sangat kaku. Jadi berbentan andai Islam ini adalah betul-betul elastis, loyal. Bahwa Islam sangat menghargai dengan ini, maka Rasulullah pun selalu menghormati ini dan marahkan hadis terakhir berurut. Jadi dia selesai kerja para sahabat mama, Rasulullah langsung berhadapan kerja sahabat Nina. Terus Rasulullah menganjurkan pada bersedekah. Maka Sayyidina Bilal ngelak terus sorban atau selendang atau mungkin tangkong. Dia terus nyaut sahabat-sahabat ini, arak si nyaut gelang, arak si nyaut kalung, arak si nyaut cincin, bahkan arak si muka jiwang. Untuk apa? Untuk jadi biaya berdakwah jihad fisabilillah. Karena apa? Ibu-ibu itu kan dia beri yang kesempatan, dia narak keizinan untuk terjun ke medan perang, kecuali apabila memang memiliki keahlian dalam bidang permedisan untuk mengobati para prajurit, atau dalam bidang logistik untuk menyiapkan makanan minuman prajurit. Nah ini zaman Rasulullah pun arak semarak. Karena apa? Karena memang saat-saat berperang, basic pun berperang menghadapi musuh, sehingga memulai pembagian tugas untuk
lakukan peperangan, besi jadi penjaga benteng, besi jadi penyerang, besi ngatur strategi. Ini adalah termasuk cara Rasulullah melatih para sahabat-sahabat untuk berperang, karena dia menarak sistem militer, menarak militer. Jadi si Arab ambil cara dadakan doang. Wamil dengan wajib militer di mana, walaupun sebanyak 57 kali Rasulullah melaksanakan peperangan arak sejari syariah dan arak sejari gazwah. Gazwah itu adalah silangsung pimpin Rasulullah SAW. Syariah itu adalah dengan mangkat panglima, kemudian panglima lah dia terjun di medan perang, mengatur jalannya peperangan. Mengatur jalannya peperangan. Jadi memang peperangan zaman Rasulullah masih sangat-sangat manual, sehingga pengguna yang adalah senjata manual ini dimarakkan dibandingkan seorang pengguna yang Mesir. Ini peperangan adalah merupakan suatu keharusan apabila kaum muslimin terowong terserang. Waqatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Ada sebut dalam surat At-Taubah. Inna iddat asyhuri indallahi na'tara syahran fi kitabillahi arba'atun minha hurum fala tazlimu anfusakum fihinna wa qatilul musyrikina kafatan adzalika dinul qayyim. Kemudian fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah innallaha alimun bil muttaqin. Nah, ini adalah secara Allah menyatakan kama yuqatilukum, kama yuqatilukum. Yuqatilun adalah fi'il mudhari, isi berubah makna jadi madi lantaran arak kama, kaf harfu tasbih, kemudian masdariyah, sehingga pada fi'il mudhari isi memang mengandung arti hal wal istiqbal, berubah ya jadi mamado lantaran arak masdariyah, si majrur mahalnya dengan kaf harfu tasbih. Jadi kama yuqatilunakum artinya kama kama katlihim yakum, artinya katlihim yakum, sebagaimana mereka memerangi kalian. Berarti dalam Islam peperangan sifatnya defensif, adalah membela, dia menyerang. Dia intensif. Namun intensif itu berarti menyerang, juluan. Lagu dalam Islam dia kanggo harus membela istilah. Lamun tetap perangin, anti perangin. Lamun dia jadi karena Islam adalah agama damai, agama cinta damai. Sehingga walaupun terjadi peperangan di bulan Muharram, di tanah haram, saat sedang ihram, maka kanggo laksana lamun tetap perangin. Adapun lamun ndek tetap perangin, yakni dina kanggo perang di bulan haram, apalagi di saat ihram, apalagi di tanah haram. Adalah pengaturannya. Sehingga selama peperangan Rasulullah pun sangat membutuhkan biaya untuk membiayai para prajurit. Dalam peperangan seringkali Rasulullah menang lalu mendapat harta rampasan. Harta rampasan itu bagi langsung, kemudian bagian sampai kepada jaran-jaran tunggang beliau yang bagian. Karena ya artinya jahidu bi amwalikum wa anfusikum sabilillah. Babul khutbati ba'dal 'aid. Ini satu bab pada membicarakan masalah di masjid. Ya tahiyatul masjid. Yang udah salat di lapangan misalnya, salat sunat mutlak atau salat sunat duha, salat sunat isyraq ya. Ini merupakan kemudian daripada Idul Fitri atau Idul Adha.
Thumma atan nisaa. Kemudian beliau mendatangi para sahabat perempuan. Wa ma'ahu Bilal, dan bersamanya saja Bilal. Bersamanya saja Bilal. Qala lalu mereka bersedekah. Faja'alahunna, maka jadilah faja'alna, maka jadilah mereka itu yulqina nun alamatun niswan. Mereka itu pada melempar, mereka itu pada melontar. Aitul kil mar'atu khursaha, ada juga seorang perempuan melemparkan akan kalungnya, melempar kalungnya. Wasihabah, ada yang melempar gelangnya. Pokoknya apa dah syarat lihat, kebetulan jauh ke waktu ni si hadir salat ni, si jauh jiwang, kedua jiwang bukan, si berkalung bukan kalung, pada melempar doang, si nak ngende. Karena Rasulullah langsung diru'yah. Apabila langsung Rasulullah bersuruh, maka sangat bila bersemangat. Karena Rasulullah memberikan semangat. Karena kesempatan bagi para sahabat ini untuk menyerbinan langsung Rasulullah SAW dan berbahasa diajaknya 12 sedekah. Ini yang daripada bersemangat. Gelang, rion, cincin, kalung, bahkan arak si, buat tangkong terlai, rupiah, arak ringgit, arak suku-suku, arak talen, arak ketik. Lalu perhitungan kepeng tegel simpanan dengan tempat lain. Zaman kepeng tegel karena seringgit bau bangkat 2 hektar. Seringgit, jadi seketip juru ni, seketip tu. Nah, di atas ketip itu adalah stalen. Di atas stalen itu sesuku. Suku. Di atas suku itu, iya jadi serupiah. Di atas rupiah itu, iya agak ringgit, 5 macam berarti. Jadi seketip. Seketip. Jadi, bapak masih beri arah seketip itu. Ketip logam lagi. Adapun lampu ketip-ketip emas balik simpanan doang, jadi buat tangkong. Jadi dari lain jangan semua jadi buat tangkong. Seketip paling bawah seketip, kemudian paling atas nomor 2 itu adalah setalen. Jadi setalen itu adalah 2 ketip setengah. Kemudian sesuku itu adalah 2 talen. Serupiah itu adalah 2 suku. Lamun seringgit itu adalah 5 suku atau 2 rupiah setengah. Berarti 5 kan buat tangkong. Paling atas ringgit. Paling atas ringgit emas. Emas. Terbuka. Pada ngelempar doang. Nah itulah cara sahabat Rasulullah sangat apa? Sangat ikhlas bersedekah. Ikhlas bersedekah. Karena apa? Karena sangat butuh masih di saat itu, karena musuh si hadapi ini adalah musuh-musuh isi terbantu dengan luar negeri. Misalnya perang musyrikin lawan Rasulullah SAW. Roma turun tangan, Persia turun tangan. Roma adalah isi menganut agama Nasrani. Persia tidak beragama. Dia beragama Persia. Lalu kerjasamanya untuk membantu musyrikin dengan persenjataan, dengan logistik, bahkan dengan kekuatan adalah personil, ya budaya. Sehingga yang gempur Rasulullah SAW di waktu perang Badar, mungkin tanah Rasulullah SAW di negeri, sangat bersemangat berdoa sampai 3 sorbahan, si semangat berdoa. Abu Lahab pun berdoa bareng berdoa. Rasulullah SAW walaupun dijamin sudah Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemenangan, namun tetap memanjatkan doa sebagai bentuk daripada kepeduliannya terhadap sebuah perjuangan. Sehingga seolah-olah yang terpandang secara
secara zahir kan, ini kita terima dua doa insya Allah Ta'ala. Apakah kita terima doa Rasulullah? Apakah kita terima doa daripada Abu Lahab? Karena masing-masing pada sangat-sangat serius. Dan lebih-lebih di saatnya pada berunding untuk mengeksekusi Rasulullah SAW. Nah, lalu Rasulullah SAW justru mendapatkan pengabulan pelunasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasulullah kiriman Allah Taala prajurit isi terdiri atas para malaikat. Jadi malaikat ini selapu dengan jubah, kemudian sorban kuning, dan jaran si tunggangnya adalah jaran belang bidung putih, ya balkok semarain. Dia yang terjauh dengan surga tahu tersugulan jaran-jaran pada marantan jaran isi tersugulan di waktu Nabi Musa alaihissalam dan terjebak isi Fir'aun. Nah akhirnya Fir'aun setelah bau dan menjalani turung si Nabi Musa parang seher lalu yang dia pancing Jibril sebulan jaran-jaran nina si Arab di surga tu tajak batu seluit-luit nah nunggang jaran ni ada menyelinap pada dengan selak-selak jaran si tunggang si Fir'aun kerja prajurit karena jaran si tunggang si Fir'aun di prajurit lah jaran masih binal-binal yang asal kita jalan nina langsung berdoa. Akhirnya tu si Fir'aun mengatakan tak biru batu, stop, seher lo Musa. Tumben kejadian seumur dunia dan kita ruang laut belah barat ni 12 jalan lamun di karena seher lo Musa. Itu ngalamin sini seher besi lembung belah dahulu. Dia tahu si Fir'aun mujizat. Berat dulu, pokoknya anti sayang ukurannya dia berlipat malik nanti tapi terperau balik selepas menyeberangi nyudur Musa dia mampu sampai di jauh nih masih paling tidak dia pandai tahu dari saat pada lah Fir'aun yang tidak datang menyelinap jalan-jalan si tunggang si para malaikat terpimpin si malaikat Jibril jalan dina doa dia kasaan terus jalan-jalan tunggang Fir'aun timpal si lain-lain si mau berjalan ini loh dia uber deh jadi bos dia ke anak akhirnya selapu kalau di petang segera lu pernah marah dinding kan 12 jalan ketelep selapu ketelep akhirnya apa akhirnya si masih tawetan bangkit daripada Fir'aun. Bangkit Fir'aun ini justru banyak nyelaman para arkeolog Nasrani, arkeolog komunis, arkeolog seni beragama lah. Selam jadi ini. Dia cara Allah Ta'ala. Dari keabadian, kemudian keamanan. Bahkan lebih terjadi kebakaran kan dan kebakar terpelihara pindah malik jenazah Fir'aun bangkit Fir'aun dia jadi salah satu objek penelitian para ahli biologi ahli segala macam akhirnya kan para peneliti banyak situ Islam setelah meneliti Fir'aun lalu kita ada dalam Al-Quran di dalam Al-Quran kita ternyata akhirnya sadarlah ia akan keluar biasa Al-Quran. Jadi para sahabat-sahabat ini melontar untuk diulang sedekah. Haddatsana Adam, Nabi kita berkata oleh Adam, qala haddatsana Syu'bah, bercerita pada Syu'bah. Qala haddatsana Zaid. Nabi bercerita pada kami oleh Tuhan ternyata hewan korban. Karena apa? Waktu dan di teman. Jadi ini para hewan korban. Karena
berut pada korban apabila disembelih setelah selesai sholat Idul Adha. Laisa minan nusuk, tidak termasuk nusuk, itu tidak termasuk korban fisya'in pada suatu. Faqala rajulun minal ansari, maka berkata seorang daripada kaum Ansar, yuqalu lahu Abu Burdah, dikatakan dia Abu Burdah. Abu Burdah bin Nayyar, anak daripada Nayyar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, zabahtu, saya sudah menyembelih ya Rasulullah. Wa indi jaz'atun khairun min musinatin, saya mempunyai ekor unta yang bernama jaz'ah. Jelas dia jauh lebih bagus daripada musinnah, karena lebih besar, lebih dewasa. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ij'alhu makanahu, ij'alhu makanahu, jadikanlah dia, ini jaz'ah ini, di tempatnya, di tempat hewan yang kau sebelumnya itu. Walam tufiat, dan kau tidak tuqiyah, tidak memelihara, atau tidak tujzi, tidak memadai, an hadin ba'da daripada seorang setelah engkau. Dia sembelih unta itu apabila lebih bagus. Kalau lebih bagus, sembelih lebih bagus, padilahnya lebih bagus, pahala. Namun jelas pada tataran ialah sesuai dengan kemampuan. Karena dia kadang-kadang sangat bersemangat berceramah. Apa artinya kalian zikir-zikir kalau tidak berkualitas? Apa artinya kalian itu sholat kalau tidak berkualitas? Yang dipandang oleh Allah itu kualitasnya, bukan amalnya. Karena hasil dalam korban kan, Rasulullah Allah, Rasulullah mengatakan apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhat taqwa minkum. Dia ada bau empat hewan korban sampai kipa Allah. Dia ada bau darah hewan korban sampai kipa Allah. Lagu sikit bau sampai kipa Allah, at-taqwa minkum. Artinya apa? Takwa dalam hal ini adalah apabila lewat menyembelih perniatan semata-mata lillah, karena Allah Ta'ala. Dia nak embel-embel lain, dia nak ujung-ujung lain, dia nak alasan-alasan lain, pokoknya lillah, untuk mencari harga Allah. Bila perlu ya billah. Dengan demikian silahkan beramal. Fasyarallahu amalakum, silahkan. Faqul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silahkan kalian beramal, baik amalan duniawi maupun amalan ukhrawi. Lalu Allah akan menilai, Rasulullah akan menilai, para sahabat akan menilai. Nah, namun dah berikhtiar, terserah milih yang nilai pira Allah Ta'ala. Milih nilai temu besi sebetul jari, terserah. Yang penting waktu laksana secara hewan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, zabahtu wa inni jaz'atun khairun min sinnatin. Saya mempunyai seekor unta yang bernama jaz'ah. Itu tentu lebih bagus daripada musinnah, kepada musinnah. Faqala, maka Rasul bersabda, ij'alhu makanahu, ij'alhu makanahu, jadikanlah dia di tempatnya. Walau tufiya, dan kau tidak disempurnakan. Atau tujza, atau tidak dibalas an ahadin ba'da daripada seorang setelah engkau. Ini adalah tentang masalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Adha adalah untuk menyembelih, sedangkan Idul Fitri adalah untuk membersihkan segala dosa isi mungkin di leman, selesaikan isi puasa. Maka Idul Fitri ini lagi isi apa fitrah dulu lah sebenarnya.